Halo sahabat UT, perkenalkan nama saya Bungaku, program agribisnis bidang minat penyuluhan dan komunikasi perikanan. Hari ini saya akan melakukan wawancara tentang manajemen risiko dan asuransi. Mari kita bahas. Halo, selamat malam Kak. Sebelumnya dengan kakak siapa ya? Ferdi, bisa panggil Ferdi. Oke, jadi saya ini mau wawancara kakaknya, apa kakaknya bersedia? Boleh. Saya mau tanya nih Kak, kalau untuk usaha budidaya ikan lele ini kira-kira udah berapa tahun ya ngejalaninnya? Kurang lebih 5 tahunan sih sudah berjalan. Oke, jadi kurang lebih 5 tahun ya Kak ya. Kalau untuk jumlah kolamnya nih Kak, dalam satu kolam itu ada berapa ikan ya? Kalau kolam punya 4 kolam terpal, itu kisaran 4.000 sampai 5.000 ekor sih. Oke, jadi 4 kolam terpal itu isinya 4.000 sampai 5.000 ekor ikan ya. Kalau untuk modal usahanya nih kakaknya dapat dari mana? Ini dari tabungan pribadi, sebagian juga dibantu sama keluarga. Tabungan pribadi dan bantuan dari keluarga. Kalau untuk tahapan kegiatan dalam budidaya ikan lele itu kakaknya mulai dari mana ya? Yang awal sih dari persiapan, terus penyebaran benihnya, terus pemberian pakan, terus pengelolaan air, sama apa lagi ya, sama itu sih, sama mengontrol terus setiap harinya. Oke, kayak ngendalin penyakit gitu ya Kak ya, kalau Benar. panen. Terus setelah itu Kak, pasti kan ada resiko atau kendala yang sering terjadi di dalam budidaya itu apa aja ya Kak ya? Biasanya faktor dari cuaca, jadi buat ini penyebaran penyakit. Oke, jadi cuaca yang berubah-ubah ya. Ya Lalu benar. penyakit ikan. Kalau dari perubahan cuaca Kak, apakah mempengaruhi kualitas air dan pertumbuhan ikan lele? Iya, sangat mempengaruhi. Kalau misal hujan terus bisa mempengaruhi ini airnya. Oh, airnya jadi keruh gitu ya. Dan ikannya juga cepat stres. Oke, ikan itu stres. Terus gimana sih cara kakak menjaga kualitas agar kolam ikan tetap sehat? Stres airnya ya ini ya. Gimana? Kalau untuk air itu sering ganti aja sih. Airnya itu sering diganti. Oh, oke. Secara rutin. Pengawasan secara rutin ya. Kalau untuk penyakit ikan Kak, yang sering sekali menyerang ikan lele yang sedang kakak budidayakan apa aja Kak? Yang sering banget itu ada di jamurnya. Jamur. Jamur ikan itu sering. Jadi ada jamur ikan ya? Atau infeksi bakteri juga ada Kak? Ada. Oke. Kalau tindakan nih Kak, tindakan yang dilakukan jika ikan terserang penyakit, apa yang kakak akan lakukan? Di apa namanya, kayak disaring ya, dipilihin ikannya yang terkena penyakit, nanti kita dipisah, habis itu dikasih obat tersendiri. Obat gitu. dan vitamin gitu ya. Terus kalau harga pakannya sering naik nih Kak, untuk dampak pada biaya produksi gimana ya? Kalau untuk dampak itu lebih ke yang berdampak sih, ininya apa, harganya naik, terus pendapatannya itu bisa berkurang. Jadi produksinya meningkat, biaya produksinya meningkat, keuntungannya berkurang gitu. Oke. Kalau pengeluaran terbesar nih Kak dalam usaha budidaya ikan lele, biasanya kakak gunakan untuk apa aja tuh? Pengeluaran terbesar ya cuma beli benihnya, terus beli pakannya itu, sama kalau ada yang sakit beli perawatannya, itu beli obat-obatnya. Oke, beli obatannya. Setelah itu Kak, biasanya kan ada rata-rata biaya nih ya, rata-rata biaya produksi dalam satu siklus seperti pakan benih, pakan ikan, benih ikan, obat dan perawatan kolam itu berapa ya Kak kisaran rata-ratanya untuk habis? Rata-rata paling kisaran 8 sampai 10 juta. 8 sampai 10 juta per siklus ya? Atau Ya. tergantung tidak Kak dengan harga pakan dan jumlah benihnya? Tergantung naik enggaknya modalnya gitu. Terus kalau rata-rata hasil panen atau pendapatannya Kak, atau kas masuk itu diperoleh setiap panen? Itu sekitar 700 sampai 900 kilo per siklusnya. Kalau diuangkan
pakan itu sekitar 14 juta sampai 18 juta Oh, oke. kurang lebih gitu ya. Cukup besar ya. Nah, Terus kalau sistem pembayaran dari pembeli itu dia tunai atau tempo atau gimana Kak? dia bisa tunai, kadang juga pembayarannya setelah panen. Oh, bisa panenan jadi Bisa ya. Oke, kalau harga jual ikan lele itu sering berubah. Terus gimana tuh Kak pengaruhnya dari pendapatan Kakak itu? pengaruhnya biasanya dari pasar, ya tergantung pasar, harga jual pasarnya itu mempengaruhi. Oke, jadi kalau harganya turun, pendapatan juga ikut turun dong. Benar. Kalau sistem pemasaran hasil panen ikan lele, siapa pembeli utamanya Kak? Pembelinya itu ini apa? Kalau bahasa Indonesianya itu kayak pengepul atau Oh, ke pengepul pedagang. ikan. Kalau enggak yang pedagang di pasar itu yang sering ngambil. Kayak pecel lele gitu, warung pecel lele gitu. Pecel ya? lele juga sering. Kemudian apakah usaha bergantung pada satu pembeli atau memiliki pembeli yang lain Kak? Enggak satu pembeli itu ada udah ada pelanggan gitu. Oh, jadi Udah ada. sudah memiliki pelanggan tetap ya yang akan memasang. Ya. Apa kakaknya pernah mengalami kendala waktu pemasaran, misalnya keterlambatan pembayaran dari pembeli? Pernah. Gimana ya? Kayak ya telat ini. Telat apa? Telat bayar gitu atau gimana? Telat bayar. Misalnya tidak sesuai jatuh tempo gitu. Ya, ngomongnya setelah panen masih mundur gitu. Ya gitu sih. Itu kan pasti ada uang masuk tuh Kak sama uang keluar. Apakah kakaknya nyatet atau dilakukan catatan gitu? Ya cuma catatan biasa sederhana. Cuma buat mengingat kalau lupa gitu. Jadi ada pembukuan kecil gitu ya. Benar. Oke. Kalau bentuk catatan keuangan itu dilakukan apakah uangnya dipisah dengan uang pribadi Kak? Dipisah. Di catatan buku itu udah dipisah pokoknya. Dalam kebutuhan pribadi terus usaha itu dipisah. Terus kakak pernah nggak mengalami kesulitan, keuntungan atau kerugian karena pencatatan uang yang kurang lengkap gitu, selisih? Selisih itu sering karena untuk pengeluaran kecil itu jarang dicatat. Oh gitu ya. Kalau resiko keuangan atau kerugian yang pernah atau sering sekali dialami Kak? Kalau risiko besar ya, Apa risiko tuh? besarnya itu pas harga pakan naik aja. Oh, harga pakan naik ya. Harga pakan naik jadi ini penghasilannya berkurang. Kalau Betul. kerugiannya Kak, misalnya ada nggak atau ikannya mati, penyakit ikan? Kalau kerugian ada sih, sering juga ikan mati, 1-2 ikan mati ada sering. Terus karena ada kerugian, gimana cara kakak mengurangi kerugian itu? Ini menjaga air, terus mengontrol inilah kolam gitu. Oke. Terus strategi mitigasi nih Kak, pencegahan yang selama ini kakak lakukan, apakah sudah efektif belum menurut kakaknya? Efektif sih. Dari catatan itu